Anda kembali di Net Jawa Tengah, saya Lintang Budiastuti. 70 tahun usianya, geliat koperasi tak lagi sama. Ragam kasus penipuan mencoreng sistem koperasi di era kekinian. Bangkit dari keterpurukan, beberapa kelompok memilih untuk tetap bertahan. Mulai dari koperasi khusus wanita hingga mahasiswa. 12 Juli 2017, genap 70 tahun koperasi berdiri. Sempat menjadi penopang ekonomi rakyat pada masa Orde Baru, kini semangat berkoperasi tak lagi kental di era milenial. Koperasi itu kayak bentuk wirausaha yang sifatnya kekeluargaan gitu. Apa ya, kayak warung gitu buat beli para mahasiswa, kalau misalnya di mahasiswa gitu, tempat buat transaksi gitu, jual beli. Tempat apa ya, untuk simpan pinjam lah, untuk kesejahteraan anggotanya. Kalau anggota belum pernah. Kalau anggota sih enggak. Nggak pernah. Enggak pernah. Koperasi merupakan organisasi bisnis yang dimiliki dan dioperasikan oleh sekelompok orang. Tujuannya untuk kepentingan bersama berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat dan berasas kekeluargaan. Pasang surut, ragam kasus penipuan menerpa koperasi di era kekinian. Bangkit dari keterpurukan, beberapa kelompok memilih untuk tetap bertahan. Sebenarnya semangat berkoperasi inilah yang mestinya ditumbuhkan karena di sana ada semangat kegotong royongan. Persoalannya kan ada trauma di dalam mengelola koperasi yang hanya dilihat sebagai gerakan. Pengelolaan menjadi tidak profesional. Bahkan juga banyak kecurangan yang terjadi di dalam koperasi. Nah, ini yang saya pikir image buruk ini yang pernah terjadi dan mungkin sampai sekarang yang menjadikan seolah-olah koperasi ini tidak menarik. Nah, saya pikir koperasi pun harus laba. Dan ini dikelola oleh manajer yang paham mengenai bisnis, bukan sekedar menjalankan saja. Persoalannya kan sekarang tidak dikelola dengan perspektif bisnis kan koperasi itu. Menyerah bukan jawaban. Ratusan koperasi tetap berkompetisi di industri dagang, termasuk di Kota Semarang. Dari data yang dihimpun Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang, tercatat pada tahun 2014 ada 974 koperasi dengan tingkat keaktifan 79,2%. Pada tahun 2015 ada sebanyak 1.007 koperasi dengan tingkat keaktifan 79,9%. Sedangkan pada tahun 2016 ada sebanyak 778 koperasi dengan tingkat keaktifan mencapai 88,17% dengan rata-rata omset 2 miliar rupiah. Ini menandakan jumlah koperasi di Kota Semarang fluktuatif, tetapi tingkat keaktifannya terus bertambah. Demi perkembangan koperasi yang sehat, pemerintah selektif dalam pemberian izin usaha. Ini dilakukan agar koperasi berjalan sesuai fungsi. Sebenarnya koperasi-koperasi ini dari sisi kuantitas memang mungkin menurun. Karena memang kami sepakat di seluruh Indonesia kalau koperasi-koperasi yang tidak jelas atau yang kalau diistilahkan koperasi abal-abal memang akan kita cabut izinnya, sehingga nantinya di seluruh Indonesia ini diharapkan memang benar-benar koperasi yang aktif sajalah yang ada. Salah satu koperasi di Kota Semarang yang masih aktif dan bertahan adalah Koperasi Kencana Mulia. Beranggotakan 859 orang, Koperasi Kencana Mulia hasilkan omset hingga 4,9 miliar rupiah. Bahkan, koperasi yang berdiri sejak tahun 1981 ini sempat mendapat penghargaan dari pemerintah sebagai koperasi terbaik pada tahun 2008. Jadi kepercayaan
kemudian kejujuran dari pengelolanya ini yang memang harus kita pertahankan. Jadi di tempat kami ini benar-benar mereka kita ajak ngomong, mereka kita ajak berpikir, jadi seolah-olah koperasi itu milik mereka. Bukan hanya wacana, keberadaan koperasi benar-benar membantu anggotanya, terlebih untuk kebutuhan rumah tangga. Kemanfaatan ikut anggota koperasi diberikan kemudahan dalam pinjam, terus bunga ringan, cukup sangat membantu, terutama pas kita mau bayar semester kuliah anak gitu. Itu mudah sekali untuk pinjam, prosesnya nggak lama. Tak jauh berbeda dengan seniornya, rasakan manfaat nyata. Koperasi mahasiswa juga dibentuk untuk melatih jiwa wirausaha. Salah satunya Koperasi Mahasiswa UNES yang sukses membuka usaha persewaan toga hingga laundry. Total laba bersih yang dihasilkan tak main-main, mencapai 100 juta rupiah per tahun. Saya mendapatkan ilmu di bangku perkuliahan, kemudian saya terapkan di unit kegiatan mahasiswa ini. Jadi saya mendapatkan materinya di kampus, kemudian saya implementasikan langsung di kegiatan UKM Kopma UNES ini. Nah, itu bisa melatih jiwa kewirausahaan kita, karena di sini di Kopma UNES juga ada unit-unit usaha yang bisa langsung kita terjun langsung ke dalam dunia nyatanya. Kemudian melatih dalam keorganisasian kita, bagaimana kita memimpin seorang anggota yang banyak seperti itu. Dari, oleh, dan untuk anggota. Begitulah slogan koperasi. Tetap senantiasa menjunjung rasa gotong royong untuk perkuat ekonomi. Selamat ulang tahun Koperasi Indonesia. Lintang Budiastuti, Safrul Hanif melaporkan untuk NET.